Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Real Madrid kembali akan bertemu dengan Manchester City dalam pertandingan babak playoff Liga Champions leg kedua. Kita tidak akan terlalu dalam membahas tentang Real Madrid karena Real Madrid mungkin 90% akan menampilkan skema yang sama seperti yang mereka tampilkan di City, di Manchester. Yang dimana skema tersebut membawa Real Madrid mengalahkan Manchester City 3-2. Permasalahan Real Madrid hanya pada materi pemain belakangnya. Apakah Valverde kembali akan bermain sebagai fullback ataupun fullback akan dipasang Fran Garcia dengan Mendy. Dan Mendy ini juga terus bermasalah semenjak dia dibeli. Dia ini adalah lubuk dari pertahanan Madrid. Tidak dijual-jual pula nih anak ini. Kita lebih fokus kepada City. Bagaimana kiat-kiat City membalikkan keadaan. Jika City masih memakai skema 4-3-3, ini akan sulit. Kita tahu 4-3-3 ini dipraktekkan untuk mengakomodasi kehadiran Silva dan De Bruyne. Juga Grealish dan Foden atau Savinho. Karena mereka mengakomodasi banyak pemain menyerang, sehingga slot gelandang bertahan tinggal satu. Kita lihat bagaimana Manchester City tampil di kandang, transisi mereka buruk. Empat pemain bertahan mereka bisa melakukan transisi dengan baik, tapi cuma dibantu oleh satu gelandang bertahan. Dan satu penyerang yang mampu transisi dengan baik itu Savinho, karena dia masih punya tenaga yang besar, stamina yang kuat, dan pergerakannya juga bagus. Jadi pada skema 4-3-3 yang kali lalu ditampilkan oleh City, mereka secara efektif hanya bertahan dengan 6 pemain. Dan 4 pemain lagi, De Bruyne, Silva, Grealish atau Foden, Haaland, tidak bisa melakukan transisi dengan baik atau tidak bisa melakukan defense yang baik. Bagi sebuah tim modern, tim ini pincang. Jadi kalau andaikan City memainkan 4-3-3 seperti yang lalu, ini akan sulit bagi City untuk memenangkan pertandingan di Bernabeu. Patut bagi Guardiola untuk mencoba satu formasi seperti mereka mainkan melawan Newcastle. 4-2-3-1. 4 pemain bertahan, 2 pemain gelandang bertahan, 2 gelandang menyerang muda yang cukup aktif dia melakukan transisi, 1 penyerang lubang dan Haaland. Anak Mesir itu mampu mencetak 3 gol karena dia mampu melihat dan memanfaatkan ruang yang diciptakan oleh Haaland. Tapi City tidak bisa menyerang seperti skema-skema sebelum dengan penuh pemain. Dan sebenarnya jika tim memiliki Haaland, kita tidak perlu menyerang full total frontal. Kita hanya perlu membawa bola dan memberi bola zona kepada Haaland atau memberi umpan lambung. Atau ada satu penyerang yang bisa memanfaatkan kerusakan yang dibuat Haaland di lini pertahanan lawan. Mari kita lihat, mari kita bedah antara dua skema ini. Skema 4-3-3 yang ditampilkan di kandang dan kalah, dan skema 4-2-3-1 yang ditampilkan di melawan Newcastle dan menang. Pada ilustrasi ini kita dapat melihat pola serangan Manchester City dengan skema 4-3-3 seperti pada pertandingan leg pertama yang lalu. Pola serangan ini akan membuat garis pertahanan Manchester City menjadi tinggi dan menyisakan ruang yang cukup lebar di area pertahanan mereka. Ini akhirnya dimanfaatkan oleh para pelari cepat yang ada di lini serang Real Madrid. Mbappe, Vinicius, dan Rodrigo adalah penyerang-penyerang yang punya kecepatan dan cukup bagus ketika berhadapan dengan situasi 1 lawan 1. Dan ketika mereka mendapatkan ruang yang cukup lebar di area pertahanan lawan, maka mereka akan memaksimalkan kecepatan mereka dan menghadirkan ancaman yang cukup berbahaya bagi gawang Manchester City. Dan ini terjadi beberapa kali di pertandingan leg pertama yang lalu. Skema 4-3-3 yang dapat mengakomodasi kehadiran De Bruyne, Silva, Grealish, Foden, Haaland, dan Savinho ini juga bermasalah ketika Real Madrid mulai membangun serangan.
Para pemain tengah Real Madrid membangun serangan melalui sisi lapangan. Ini membuat Silva dan De Bruyne harus menjelajahi lapangan yang cukup lebar untuk melakukan pressing pada pemain-pemain tengah Real Madrid yang sedang membangun serangan. Dan ini membuat stamina dan konsentrasi De Bruyne dan Silva dalam membangun serangan menjadi sangat-sangat terganggu. Ini dikarenakan kemampuan dan performa mereka, juga stamina mereka sudah sangat jauh menurun. Dan ketika skema menyerang Real Madrid sudah mencapai tahap 100%, Madrid sudah mengirim 4 pemain menyerangnya ke area pertahanan City dan masih juga bisa didukung oleh 3 pemain tengahnya, Valverde, Ceballos, dan Camavinga. Dan hanya 6 pemain City yang dapat melakukan transisi dengan sempurna. Ini tentu memudahkan Mbappe, Vinicius, dan Rodrigo untuk melakukan aksi-aksi individu ataupun 1-2 ataupun umpan-umpan terobosan yang dapat membahayakan gawang City. Ketika dalam situasi head to head, 4 pemain bertahan City akan berhadapan dengan 3 pemain menyerang Madrid. Ini tentu bukan situasi yang ideal buat sebuah lini pertahanan. Ketika bola berada pada Vinicius, mereka akan secara naluriah bergerak mengcover Vinicius dan membuat Mbappe ataupun Rodrigo mempunyai ruang untuk dapat dimanfaatkan. Begitu juga sebaliknya. Ini sangat berbahaya karena dalam situasi 1 lawan 1, Mbappe, Vinicius, dan Rodrigo tentu lebih unggul dibandingkan para pemain bertahan City. Dan jika saja gelandang bertahan City dan Savinho dapat melakukan transisi ke bertahan, maka ini tetap tidak dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi lini pertahanan City. Dikarenakan ketika mereka turun ke pertahanan, maka Valverde, Bellingham, Camavinga maupun Ceballos akan merengsek maju ke depan dan membuat situasi tetap tidak ideal buat lini pertahanan City. Di lain pihak, skema 4-2-3-1 menyerang dengan sedikit lebih kalem daripada 4-3-3. Tapi stabilitas dari tim ini sungguh sangat baik ketika melawan Newcastle. Pola serangan mereka tidaklah terlalu rumit, tapi pergerakan Omar betul-betul bisa memanfaatkan ruang yang telah diciptakan oleh Haaland di lini pertahanan Newcastle. Ini yang dibutuhkan oleh City, seorang yang mampu melihat ruang-ruang kosong yang tercipta karena pergerakan Haaland. Ketika Madrid mulai menyusun serangan, 4 pemain bertahan dapat segera melakukan transisi dan juga dibantu oleh 2 gelandang bertahan yang saat tampil melawan Newcastle terlihat mampu melakukan transisi ke bertahan dengan sangat baik. Begitu juga ketika bola mencapai Vinicius atau Mbappe atau Rodrigo, maka lini belakang City tidak kekurangan pemain untuk mengcover lini serang Madrid yang sedang membangun serangan. Ataupun ketika Bellingham mulai merengsek masuk ke pertahanan City, dengan 2 gelandang bertahan, City tetap mampu menutupi pergerakan Bellingham. Dan ketika skema serangan Real Madrid mencapai titik penuhnya, maka kita lihat bagaimana banyaknya pemain City yang datang untuk bertahan. Ini yang dikatakan bagaimana sebuah tim menyerang dan bertahan dengan seimbang. Transisi dari skema 4-2-3-1 ini sangatlah baik ketika ditampilkan melawan Newcastle. Mungkin ini adalah solusi bagi City untuk dapat membalikkan keadaan di Bernabeu. Tapi skema ini tidak bisa mengakomodasi De Bruyne, Silva, Foden, Savinho secara bersamaan. Dan Pep Guardiola harus mengakui skema ini menampilkan City yang sangat seimbang. Dan jika 4-2-3-1 yang menjadi pilihan Guardiola, maka pertandingan akan ketat. Biasanya pertandingan seperti ini akan diakhiri oleh gol spektakuler atau gol-gol kesalahan yang fatal. Sedikit saja kesalahan akan mengakibatkan kekalahan dari tim dengan karakter pertandingan seperti ini. Selamat menyaksikan.